selalu untuk kita semua. Bapak Ibu Kepala Balai Guru Penggerak atau Kepala Balai Guru Penggerak dari 33 provinsi yang saat ini hadir, yang kami hormati, rekan-rekan dari Direktorat Pendidikan Profesi, khususnya dari Pokja, PPG Prajabatan, sudah Mbak Pani dan rekan-rekan, dan Bapak Ibu Kapokja maupun Subpokja di Direktorat PPG yang kami banggakan. Tentunya kita wajib panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita, dan juga terima kasih telah menghadiri kami. Dan kami ucapkan sekalian selamat tahun baru 2023, dan juga selamat Hari Raya Imlek bagi yang melaksanakan. Dan tentunya di tahun 2023 dengan tahun yang baru, semangat yang baru, dan juga kami dari Direktorat PPG, salam kenal mungkin dari Bapak Ibu belum mengetahui terkait dengan adanya Direktorat Pendidikan Profesi Guru, dan teman-teman juga yang ada di dalam Pokja maupun Subpokja yang ada di Direktorat PPG. Bapak Ibu Kepala Balai yang kami hormati, kami ucapkan sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami dalam rangka koordinasi keterkaitan dengan pelaksanaan PPG, baik PPG Prajabatan maupun PPG dalam jabatan. Ada beberapa yang akan kami sampaikan dan mohon bantuan pada Bapak Ibu semua Kepala Balai keterkaitan dengan kondisi data PPG Prajabatan maupun peserta PPG dalam jabatan yang memang sudah melaksanakan pendidikannya, tapi yang bersangkutan belum lulus untuk uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Beberapa hal kami sampaikan, minta tolong Mbak Pani bisa di-share screen. Baik, Pak. Jadi sekalian, dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 28 tahun 2021, yang pertama Mbak, file yang pertama Mbak, bahwa yang menangani file yang pertama Mbak Pani, yang di Google Drive, bahwa dengan ditetapkannya Permendikbud tahun 2001 nomor 28, bahwa di Ditjen GTK mempunyai salah satu tugas dalam penjaminan pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga pendidikan pada pendidikan profesi. Nah, ini salah satu fungsi dari Ditjen GTK yang tertuang dalam Permendikbud 28 tahun 2021. Sehingga dari salah satu fungsi ini ditetapkannya direktorat baru yang mempunyai tugas dan fungsi. Lanjut Mbak, bahwa Direktorat Pendidikan Profesi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga pendidikan pada pendidikan profesi. Nah, ini dilanjutkan dengan beberapa fungsi yang ada di Direktorat Pendidikan Profesi. Nah, keterkaitan dengan hal ini, Bapak sekalian, bahwa salah satu juga di dalam transformasi guru dan tenaga pendidikan yang ditetapkan di Ditjen GTK, yaitu terkait dengan pendidikan profesi guru prajabatan. Ada 5 transformasi guru dan tenaga pendidikan yang ditetapkan untuk menetapkan, untuk mendorong, mewujudkan terkait dengan visi dari kementerian dalam hal mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Itu ada 5 transformasi guru dan tenaga pendidikannya. Transformasi kepemimpinan pendidikan yang sudah berjalan saat ini, program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, transformasi PPG Prajabatan.
Yang ketiga, transformasi pengembangan ekosistem belajar untuk setiap provinsi. Dan saat ini di Bapak Ibu, semua sudah ada unit pelaksana teknis, Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Penggerak di 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta. Yang keempat, pemberdayaan komunitas pendidikan gotong royong, yang saat ini masih berjalan juga terkait dengan program-program literasi, numerasi, dan karakter, dan beberapa organisasi penggerak yang sudah diimplementasikan di setiap satuan pendidikan, baik di kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, yang terakhir, transformasi GTK-nya adalah penyesuaian antara kebijakan dengan regulasi yang ada, tentunya baik yang harus disusun baru, disesuaikan maupun direvisi. Nah, dengan transformasi PPG Prajabatan, sekalian, kita mengerti semua setiap tahun guru pensiun, tetapi ketersediaan dari calon-calon gurunya belum secara kuantitas terpenuhi. Kalau kita lihat datanya, lanjut Mbak, setiap tahun guru pensiun dari tahun 2020 sampai nanti 2004 rata-rata hampir 60 sampai 70 ribu, sementara ketersediaan gurunya secara kuantitas belum memenuhi. Kita sudah melaksanakan juga PPG Prajabatan yang dimulai dari tahun 2008 sampai tahun 2021 kemarin dengan kurikulum yang lama, itu pun baru kurang lebih 30 ribu jumlahnya, sehingga dari kuantitasnya belum terpenuhi. Lanjut, Pak. Nah, kalau kita melihat data yang ada dari tahun ke tahun, jumlah gurunya pensiunnya banyak, tetapi ketersediaan dari calon-calon gurunya yang diciptakan, yang diluluskan dari pendidikan profesi guru belum mencukupi terkait dengan kuantitas atau jumlahnya. Sehingga dari transformasi PPG Prajabatan yang ditetapkan Dirjen GTK mempunyai visi bahwa untuk mewujudkan nantinya keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan guru baik sampai demand-nya secara kuantitas dan kualitasnya. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya antara apa yang kita laksanakan dalam penyiapan calon-calon guru melalui PPG Prajabatan bisa sesuai baik kuantitas kualitasnya dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi ada keseimbangan. Nah, sehingga tetapkan beberapa arah kebijakan untuk yang PPG Prajabatan, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 ini. Yang pertama, mungkin dulu saat rekrutmen mahasiswa PPG Prajabatan belum mempertimbangkan terkait dengan kebutuhan guru. Saat ini kami membuka formasi seleksi pendaftaran PPG Prajabatan yang kita mulai tahun 2022 kemarin, itu berdasarkan guru-guru yang pensiun di tahun 2023. Karena pendidikan profesi masa pendidikannya dua semester, 1 tahun, sehingga pelaksanaan kemarin seleksinya di tahun 2022 nanti akan lulus tahun 2023. Sehingga kita Halo, Pak Dir. kaitannya Tes. rekrutmen guru belum berdasarkan dari kebutuhan yang ada, dan saat ini masih ada yang lulusan dari PPG yang dulu dengan adanya kebijakan dari Pemdanya juga belum mendapatkan menjadi guru setelah lulusnya. Nah, dengan adanya perhitungan yang kita tetapkan berdasarkan guru-guru yang pensiun tahun 2023, tentunya kita berharap nanti lulusan tahun 2023 akan menggantikan guru-guru yang pensiun di tahun 2023. Nah, yang berikutnya juga integrasi terkait dengan pelaksanaan induksi. Dulu kita mempunyai Permendikbud nomor 27 tahun 2009 terkait dengan program induksi, yang mana di daerah itu sudah ada yang berjalan dengan baik, ada juga yang belum berjalan dengan baik. Sebelumnya, Mbak, jangan itu. Sehingga kita berharap nanti ke depannya program induksi itu bisa kita laksanakan bersamaan dengan program PPG Prajabatan, karena 2 semester dan PPL-nya pun dimulai dari semester 1. Artinya pengenalan satuan pendidikan, sekolah,
keterkaitan dengan kondisi satuan pendidikannya, adat istiadatnya, mekanisme dalam kebijakan pendidikan itu bisa dikenalkan di dalam program PPG bersamaan dengan program induksi atau yang sekarang dengan lebih dikenal dengan nomenklatur pendidikan pelatihan dasar untuk calon ASN. Yang berikutnya juga terkait dengan relevansi dalam praktiknya. Nah, karena kita sudah menetapkan bahwa kurikulum PPG-nya untuk PPN dimulai dari semester 1 sehingga tentunya akan lebih menguatkan terkait dengan praktik-praktik yang ada di dalam satuan pendidikan, baik itu yang memang satuan pendidikan yang memang mutunya belum baik, yang menengah maupun yang memang baik atau sangat baik. Tentunya kita juga terus lakukan sinergitas. Nah, baik kami yang ada di pusat nanti dengan Bapak Ibu yang ada di provinsi, di daerah, pemerintah daerah, baik kabupaten kota provinsi, semua unsur yang ada dalam wilayah provinsi tersebut, dari mulai satuan pendidikannya, sekolahnya, di dalamnya ada guru kepala sekolah, ada dinasnya, ada PKD-nya yang punya sistem formasi yang bisa masuk ke informasi yang Menpan, juga dengan LPTK, perguruan tinggi penyelenggara yang meluluskan S1 sarjana maupun pendidikan profesi gurunya, dan tentunya juga unit pelaksana teknis yang ada di kementerian, baik itu Balai Besar Guru Penggerak, Balai Guru Penggerak, maupun nantinya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, maupun Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang vokasi. Lebih lanjut kita akan koordinasikan. Nah, sehingga sekalian, keterkaitan dengan hal ini bahwa untuk mekanisme PPG-nya di tahun 2022 sudah kita coba kembangkan kurikulumnya, segala bentuk dari data perangkatnya. Ini sekilas simpul saya sampaikan bahwa ada beberapa komponen yang akan menjadi titik krusial sehingga kita mendapatkan lulusan-lulusan yang baik. Yang pertama terkait dengan inputnya, seleksi masuknya, tentunya keterkaitan dengan instrumen dan sistem masuknya. Instrumen dalam seleksi, Bapak-Ibu sekalian, ada seleksi administrasi, ada seleksi substantif dari masing-masing bidangnya, sesuai dengan bidangnya, ada literasi numerasi. Nah, setelah yang bersangkutan lulus seleksi substantif literasi numerasi, yang bersangkutan baru bisa mengikuti tes wawancara. Nah, tes wawancara ini juga tidak sembarangan, yang wawancarai kita ciptakan, kita cetak, kita latih sertifikasi asesor, unsur ada yang dari praktisi, dari guru juga ada, jabatan profesional lain, tidak ada, WP, PTP juga ada, dosen juga ada. Nah, itu kita seleksi, kita rekrut, terus kita adakan pelatihan dan sertifikasi untuk asesor, mewawancarai calon-calon mahasiswa PPG Prajabatan yang sudah lulus dari tes penguasaan kontennya, literasi numerasinya. Satu kandidat diwawancarai oleh dua asesor, yang mana dalam wawancara itu harus memunculkan, harus bisa digali keterkaitan dengan 10 kompetensi perilaku dan yang harus muncul dari calon-calon mahasiswa tersebut. Nah, setelah yang bersangkutan diwawancarai, terlihat terkait dengan kompetensi dalam hal penguasaan ketahanan, panggilan jiwanya, terus untuk perubahan ke depannya lebih inovatif dan sebagainya. Yang bersangkutan lulus barulah itu input yang bagus. Nah, setelah input kita kembangkan kurikulumnya, Ibu sekalian, yang mana kurikulum yang dulu memang hanya ada 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah pendalaman materi, mata kuliah pengembang pembelajaran, dan PPL. Nah, yang tahun 2022 dengan transformasi PPG Prajabatan, itu ada sebutan mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang ditetapkan secara nasional dan harus diambil oleh mahasiswa dan lulus. Mata kuliah selektif itu adalah mata kuliah yang ditetapkan secara nasional, tetapi boleh dipilih oleh LPTK penyelenggaranya yang harus diambil oleh mahasiswa dan lulus. Nah, untuk yang mata kuliah elektif adalah mata kuliah yang ditetapkan
diserahkan ke masing-masing LPTK penyelenggara untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik keunggulan dari masing-masing perguruan tinggi atau LPTK penyelenggara. Nah, mata kuliah inti itu jumlahnya 33 SKS, mata kuliah selektif 4 SKS, jumlahnya untuk mata kuliah elektif 2 SKS, sehingga total bobot pembelajaran untuk PPG Prajabatan adalah 39 SKS. Nah, ini jenis-jenis mata kuliah intinya ada kurang lebih 6 mata kuliah yang terbagi, ada yang pertama, ada yang kedua. Untuk mata kuliah selektifnya kurang lebih ada 12, yang itu bisa dipilih di antara 12, 4 SKS. Terus untuk mata kuliah selektifnya dikembangkan oleh masing-masing LPTK. Terbagi ke dalam dua semester, sekalian. Nah, bobot pembelajarannya 39, untuk semester 1 ada 19 SKS, semester 2 20 SKS. Nah, saat ini Bapak sekalian, lanjut Mbak, kita sudah mempunyai calon-calon guru pemula yang hasil seleksi tahun 2022 gelombang 1 dan gelombang 2 sebanyak kurang lebih 26.800-an, 27.000, dan itu terbagi menjadi 2 gelombang dengan sebaran 19 bidang umum. Kita belum membuka untuk yang bidang kejuruan. Nah, total keseluruhan tadi ada kurang lebih ada 27 ribuan. Ini gelombang yang pertama, pendaftar dari 75.000, kita dapatkan calon mahasiswa yang sampai dengan seleksi itu kurang lebih ada 32.250. Nah, setelah di seleksi sampai dengan tes wawancara, itu jumlah totalnya 14.000 kita dapatkan. Gelombang 2, jumlah pendaftarnya ada kurang lebih 64.000. Nah, dari jumlah 64.000 tersebut, yang sampai yang bersangkutan bayar dan sesuai dengan substantif yang kita buka, bidang kita buka, 19 bidang, itu 28.069. Setelah diadakan seleksi substantif dan literasi numerasi maupun wawancara, lulus total semuanya 13.944. Sehingga di gelombang kedua kita dapatkan 13.944, tetapi di gelombang pertama yang belum bisa diplotting ke dalam LPTK masih ada 432, kita jadikan 1, sehingga kurang lebih ada 14.376. Itu total dari jumlah mahasiswa PPG Prajabatan yang saat ini berjalan. Ada yang sudah semester 1, sudah mau selesai menginjak ke semester 2, gelombang pertama, dan gelombang 2 masih posisi di semester 1. Nah, saat ini total sekarang kita mempunyai jumlah, yuk terus Mbak, untuk PPG gelombang 1 dan gelombang 2 ada 27.000. Gelombang 1 kita dapat 13.800-an, gelombang 2 tadi 13.286, total 27.088 orang mahasiswa PPG Prajabatan yang akan lulus di tahun 2023. Nah, keterkaitan dengan itu Bapak sekalian, coba Mbak kita lihat di slide nomor 12, slide nomor 12 sebelumnya, terus bahwa dalam kaitannya kita melaksanakan PPG Prajabatan, ada beberapa regulasi yang menaungi, mulai dari Undang-Undang Guru dan Dosen sampai Undang-Undang Dikti dan juga PP. Nah, kami pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, ini betul ya. Ada juga Permendikbud nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi. Ada Permendikbud Ristek nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak. Kita sinergikan dengan program yang ada, dan juga
Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang standar pendidikan guru. Nah, disinilah secara teknis regulasi yang kita acu dalam pelaksanaan PPG Prajabatan, yang mana memang di dalam Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang standar pendidikan guru itu mengatur dua pokok pengaturan besar. Yang pertama mengatur terkait dengan standar pendidikan sarjananya S1-nya, yang kedua mengatur atau bab kedua mengatur terkait dengan pendidikan profesi guru. Nah, secara teknis kembali ada dua peraturan Direktur Jenderal. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan, yang kedua bantuan pemerintah. Cuma saat kita ajukan untuk yang perdijen, draft perdijen untuk bantuan pemerintahnya, karena keburu Pak Dijen Iwan sudah berpindah tugas ke Dijen PDM, sehingga karena Bu Ses Dijen GTK, Prof. Nunu, yang menjadi PLT Dijen GTK belum dibolehkan mendatangani perdijen, sehingga kita naikkan penetapannya ke Bu Sekjen, sehingga bentuknya Persekjen. Ada dua teknis yang menaungi dalam hal pelaksanaan pendidikan profesi guru prajabatan. Lanjut, Mbak, lanjut terus sampai ke data. Sekarang kami yang tekankan, mohon bantuannya ke Bapak Ibu sekalian di slide nomor 28, Mbak, 29. Terus ya, nah, Bapak Ibu sekalian, keterkaitan dengan pelaksanaan PPG Prajabatan, bahwa mahasiswa yang tadi jumlahnya kurang lebih 27.000 itu mempunyai fakta integritas dengan kami, dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, dalam ini adalah Direktorat PPG. Yang bersangkutan diberikan biaya pendidikan selama 2 semester dengan besar pendidikan 17 juta rupiah selama 2 semester biaya pendidikan. Tapi untuk biaya hidupnya masih ditanggung oleh masing-masing. Sehingga kami berusaha menempatkan mahasiswa-mahasiswa PPG tersebut sebisa mungkin tidak keluar dari provinsi domisili asalnya. Tetapi jika memang tidak memungkinkan, yang terpaksa kami harus menetapkan atau memploting, menempatkan mahasiswa tersebut ke RPTK di luar provinsinya. Ada beberapa yang terjadi, dan kami dengan hal tersebut meminimalisir keterkaitan dengan jumlah mahasiswa yang mungkin dengan ditempatkannya di luar domisili provinsinya. Ada beberapa informasi dulu yang akan mengundurkan diri, sehingga kami mencoba juga dengan adanya transformasi PPG ke depannya, kita tempatkan PPG tersebut sebisa mungkin tidak keluar dari provinsi domisili dari asal mahasiswa tersebut. Nah, saat ini kami sampaikan depan, gelombang 1 sudah mau menginjak semester 2. Nanti akan uji akhir PPG itu di bulan Juli. Untuk yang gelombang 2 masih di semester 1. Nanti akan menginjak ke semester 2 dan akan berakhir untuk UKM PPG-nya di bulan September dan atau Oktober 2023. Nah, saat ini yang bersangkutan melaksanakan pendidikan perkuliahan, yang mana kami sampaikan dalam perkuliahan PPL-nya sudah dimulai dari semester 1. Nah, sehingga kami berdasarkan dari data guru pensiun tahun 2023, kita mempunyai data tersebut baik jenis, jenjang maupun daerah wilayah satuan pendidikannya. Sehingga dalam proses pendidikan ini kami mencoba untuk mensinergikan dengan kebijakan yang lain juga. Nah, kami memohon kepada pengelola dari 73 LPTK yang kami tempatkan mahasiswa PG Prajabatan, kami gagasan penempatan untuk mahasiswa PG Prajabatan 73 LPTK.
Untuk yang gelombang 1 70 LPTK, gelombang 2 73 LPTK. Nah, kami menyampaikan kepada pengelola atau koordinator PPG Prajabatan untuk pelaksanaan PPL-nya ditempatkan di sekolah-sekolah yang gurunya akan pensiun di tahun 2023. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, mungkin memang perlu pemahaman baik dari kita, mahasiswa maupun pengelola PPG di LPTK. Penempatan tersebut tidak harus otomatis menggantikan guru yang pensiun, bukan. Ini masih proses pendidikan. Sehingga kami dengan adanya penempatan mahasiswa di sekolah-sekolah yang gurunya akan pensiun di tahun 2023 minimal yang pertama menginformasikan, mensosialisasikan ke sekolah, kepala sekolah, ke dinas unsur yang terkait di daerah bahwa saat ini ada pendidikan profesi guru, calon-calon guru yang akan lulus tahun 2023. Nah, mengenalkan bahwa program itu saat ini ada dan cukup lumayan banyak disiapkan untuk menggantikan nanti setelah lulus yang bersangkutan tentunya untuk menggantikan guru-guru yang pensiun. Nah, tapi saat ini saat yang bersangkutan masih pendidikan paling tidak menginformasikan ke sana, ke satuan pendidikan, kepala sekolahnya, ke dinasnya, atau ke warga masyarakat, dalam hal ini adalah satuan pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat atau yayasan, bahwa ada program PPG Prajabatan yang saat ini berjalan, sedang PPL, dan mahasiswanya praktek di sekolah. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentunya memberikan informasi ke lapangan bahwa nantinya akan ada lagi seleksi untuk PPG Prajabatan di tahun 2023 yang berdasarkan guru-guru pensiun tahun 2024 dan seterusnya. Nah, kalau informasi itu sampai ke lapangan, tentunya paling tidak membatasi kepala sekolah atau dinas mengangkat pengganti guru pensiun itu dari calon-calon yang mungkin belum memenuhi persyaratan. Dia menyadari, nanti kan ada lulusan, berarti nanti inilah yang mungkin akan bisa menggantikan guru-guru di satuan pendidikan sekolah yang akan pensiun. Itu informasi awal yang kami harapkan. Nah, dengan adanya kebijakan ini, Bapak Ibu sekalian, LPTK saat ini sudah mulai bergerak. Yang mungkin dulu hanya bermitra dengan 10-15 sekolah, satu LPTK, dengan bidangnya yang masing-masing. Saat ini mungkin akan memperluas dengan adanya data dari kami tadi. Data sekolah yang gurunya akan pensiun tahun 2023. Diajak untuk bermitra. Nah, sudah berjalan beberapa provinsi, beberapa waktu yang lalu dari Provinsi Jawa Timur, dan juga mengundang Bapak Ibu Kepala dari UPT di wilayah Jawa Timur. Berlanjut kemarin sinergi antara Provinsi Jawa Tengah dengan DIY, sudah 2 provinsi sinergi karena lumayan banyak LPTK penyelenggaranya, bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi dan juga Kepala UPT-nya dan beberapa wilayah di beberapa provinsi, kabupaten kota yang lain. Nah, harapan kami Bapak sekalian, dengan informasi yang kami berikan ini, nanti akan kami berikan ke Bapak Ibu yang pertama, data mahasiswa PPG Prajabatan di setiap provinsi. Yang mana dalamnya akan ada data bidang apa, profesinya, berapa jumlahnya, kuliah di mana, LPTK atau perguruan tingginya. Akan kami berikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa nanti dalam hal mengkoordinasikan, menginformasikan juga ke satuan pendidikan, membantu LPTK bersinergi untuk bisa membantu keterkaitan dalam hal proses penempatan, pengawalan dalam proses PPL-nya guru-guru yang mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, yang berikutnya juga akan berikan nanti ke Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini PPG dalam jabatan juga berjalan tahun 2022. Gelombang 1, kategori 1 itu 40 ribuan lebih. Terus yang kedua 36.000 itu kategori 2. Nah, untuk yang PPG 2 gelombang. Nah, untuk yang PPG dalam jabatan kemarin ada lagi
Gelombang kedua untuk kategori 1, 40.000, 36.000, 35.000. Pada total hampir kurang lebih 100 sekian ribu. Dari jumlah yang ada tersebut, sudah kategori 1, kategori gelombang 1, kategori 2, sudah melaksanakan uji kompetensi PPG, UKM PPG, ujian akhir, baik uji kinerja maupun uji pengetahuan. Tetapi masih ada jumlah sekian banyak guru yang belum lulus untuk UKM PPG. Nah, data juga ada di kami, nanti akan kami berikan ke Bapak Ibu sekalian, bisa dikoordinasikan dengan dinasnya. Ini loh, guru-guru yang sudah ikut PPG dalam jabatan, tapi belum lulus UKM PPG. Nah, kalau ada program dari dinasnya keterkaitan dengan peningkatan kompetensi, bisa kerjasama dengan LPTK penyelenggara yang terdekat dalam hal pendalaman materi untuk menyiapkan uji akhirnya atau UKM PPG-nya. Atau mungkin di Bapak Ibu Hilang suaranya, Pak Direktur. UKM PPG di tahun 2023. Datanya ada, nanti juga akan kami berikan. Dan tentunya dalam hal Bapak Ibu mengenal program prioritas JNGTK yang terkait dengan data guru penggerak yang sudah ada setiap kota provinsi, satu provinsi tentunya tersebar di setiap jenjangnya, PAUD, SD, SMP, dan juga SMA, SMK, LB-nya, setiap provinsi ada, terbagi masing-masing kabupaten kota, bisa disampaikan juga, dikoordinasikan dengan LPTK. Ini loh, guru-guru lulusan guru penggerak yang sudah memenuhi persyaratan, yang sudah bersertifikat pendidik, yang bisa diberdayakan untuk menjadi guru pamong dan sebagainya. Atau menjadi instruktur dan sebagainya. Nah, itu yang kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu semua. Nanti data akan kami sampaikan, dan kalau kita lihat Bapak sekalian, mungkin sedikit informasi bahwa kedepannya dalam kaitannya seleksi PPG Prajabatan akan kita coba embedded-kan bersamaan juga dengan seleksi ASN P3K. Bisa dibuka Pak tadi slide-nya. Bahwa seleksi ASN P3K itu ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi sebelumnya. Belum ini Mbak. Kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. Nah, sosiokultural dan kompetensi manajerial kita ngikutin penetapan dari Menpan dan BKN, panitia nasionalnya. Untuk yang teknis yang bisa kita kembangkan. Nah, ini kalau bisa kita lakukan sinergitas, dan saya ini sedang pembahasan dengan Menpan dan BKD, BKN, saat seleksi ASN P3K berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, yang usulan dari Pemda, yaitu BKD, yang data dari Dinas Pendidikan, itu yang kita buka untuk PPG Prajabatannya, sehingga seleksi ASN P3K, sosiokultural, manajerial, sekaligus yang substantif, literasi numerasinya. Lolos, lanjut ke seleksi wawancara. Lulus, lolos berarti menjadi calon ASN sekaligus calon mahasiswa PPG Prajabatan, sehingga yang tadinya induksi selama 1 tahun yang merupakan praktek itu sekaligus prakteknya PPL di PPG Prajabatan yang dimulai dari semester 1. Nah, itu juga sudah ada penguat surat dari Kemenpan RB ke Kemendikbudristek bahwa dalam hal pengangkatan atau mengisi formasi guru harus dari lulusan-lulusan PPG Prajabatan, dan dalam pengangkatan ASN sertifikat pendidik merupakan salah satu syarat untuk bisa diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, itu kedepannya yang akan kita coba sinergikan, saat ini sedang pembahasan. Nah, itulah Bapak sekalian yang kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Coba halaman 47 Mbak. Lanjut Mbak, lanjut. Ya, nah saat ini Bapak sekalian, yang juga cukup lumayan besar,
sasarannya untuk yang PPG prajabatan maupun dalam jabatan. Untuk yang PPG prajabatan kita mempunyai sasaran 59.000, 60.000-an PPG prajabatan. Untuk yang PPG dalam jabatan kita punya sasaran untuk yang kategori 1 itu hampir 50.000. Terus untuk khusus yang nanti kita coba sinergikan dengan program yang lain, yang lulusan guru penggerak itu 30.000, berarti hampir 80.000. 80.000 ditambah 60.000 hampir 140 untuk tahun 2023 ditambah dengan beban lanjutan dari tahun 2022. Nah ini yang perlu nanti bantuan Bapak Ibu Kepala Balai dari setiap provinsi untuk sama-sama kita bisa mengawal terkait dengan pelaksanaan program PPG prajabatan. Tentunya perlu adanya kolaborasi bermitra terus. Nah, kita berharap ke depannya, lanjut Mbak, satu slide lagi. Nah, sehingga kita berharap ke depannya, Bu sekalian, dalam hal kita menyiapkan calon-calon guru bisa dipenuhi di setiap provinsi sendiri. Kira-kira begitu. Jadi sinergitas antara satuan pendidikan dengan kepala sekolah, dengan dinasnya, dengan LPTK-nya, maupun dengan BKD-nya, dengan Bapak Ibu di UPT dalam hal mengawal pendataan maupun prosesnya, itu bisa bersama-sama dipenuhi di setiap satuan provinsinya masing-masing. Kedepannya sebetulnya walaupun saat ini masih ada 4 provinsi ini yang belum punya izin LPTK atau perguruan tinggi yang punya izin menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Ada Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau. Nah ini Pak Khairi ini belum ada izinnya di sana LPTK-nya. Juga Provinsi Sulawesi Barat, ini juga Pak Murdianto belum ada izinnya di sana LPTK-nya. Ada juga dari Kalimantan Barat yang juga belum ada izin penyelenggara PPG-nya. Nah kita berharap dari kondisi yang ada nanti mengusulkan izin pendirian PPG yang bisa kita bantu, terus nanti juga di Direktorat Kelembagaan, sehingga minimal ada penyelesaiannya walaupun cuma 1, itu harapan kami. Itu ada 4 Ibu sekalian di Bangka Belitung, di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Nah, kami nanti bersama-sama dalam penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Itu sedikit mungkin Bapak sekalian nanti secara detail terkait dengan beberapa hal dari Mbak Fani dan juga dari rekan-rekan yang di Pokja PPG dalam jabatan bisa memberikan secara detail data-data maupun mekanisme teknis dalam kaitannya mengawal proses PPG jabatan yang saat ini berjalan untuk proses PPL-nya maupun mengkoordinasikan guru-guru yang ikut PPG dalam jabatan yang belum lulus UKM PPG untuk bisa ditingkatkan kompetensinya dalam penyiapan nanti untuk ujian akhir UKM PPG atau ujian ulangnya, kira-kira seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sinyalnya naik turun, jadi mungkin ada yang jelas yang tidak, nanti bisa ditambahkan, diberikan penjelasan oleh Mbak Fani dan teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Rahayu. Terima kasih semuanya. Salam hormat, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur atas informasi secara komprehensif.
Bapak terkait pelaksanaan dan penyiapan PPG Prajabatan, khususnya terkait dukungan-dukungan yang kami perlukan gitu ya Pak ya, dari BGP dan BBGP di seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para undangan pertemuan ini terkait data-data yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Direktur, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan secara lebih detail begitu data-data khususnya terkait kebutuhan bidang studi atau izin bidang studi di LPTK di setiap provinsi yang tadi sempat sudah disampaikan secara general oleh Pak Direktur. Sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin Pak Direktur mohon izin kami mencoba untuk memberikan penjelasan secara detail begitu Bapak terkait data-data yang sudah kami siapkan seperti itu. Baik, untuk sebagai contoh ini kami sudah menyiapkan data. Misalnya saja ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mengambil contoh untuk di wilayah Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Ini ada data-data terkait bidang studi yang di LPTK penyelenggara yang saat ini sudah berjalan, itu belum ada izin bidang studinya. Di sini ada cukup banyak, ada seni budaya, ada teknik ketenaga listrikan, ada pemasaran, ada desain dan produksi kriya, beberapa bidang studi kejuruan terutama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada bahasa Perancis dan sampai di usaha layanan pariwisata. Nah, bidang studi ini ada jumlah guru pensiunnya sampai dengan tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami mungkin bisa memperoleh informasi mungkin yang lebih detail, yang lebih lengkap dari Bapak Ibu sekalian terkait misalnya untuk LPTK Jawa Timur di BBGP Jawa Timur. Mohon izin Pak Kepala, mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan semacam informasi, semisal ada LPTK di sana yang membuka S1 di bidang studi yang sebagaimana terlampir ini dan bisa kita jadikan atau mungkin jadi mitra begitu Bapak, mitra bagi dengan nanti akan bermitra dengan LPTK yang sudah memiliki izin prodi untuk bisa bekerja sama atau malahan bisa memperoleh di proses lebih lanjut untuk pemerolehan izin prodi PPG-nya begitu Bapak. Begitu juga untuk di Provinsi Aceh, ini cukup banyak. Ada bidang studi umum dan ada bidang studi kejuruan yang memang ada angka kebutuhan gurunya di sana, namun belum ada izin prodi di LPTK yang sudah memiliki izin di sana. Hal ini kami sangat mohon informasinya lebih lanjut karena memang sebagaimana informasi yang atau kebijakan yang telah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kami di proses pelaksanaan PPG Prajabatan itu kami berharap atau memberlakukan kebijakan plotting atau penempatan itu diharapkan tidak keluar dari provinsi domisilinya begitu Bapak Ibu. Jadi dengan demikian kami berharap peserta-peserta kita akan lebih semangat karena tidak perlu jauh ya dari domisilinya, tidak perlu keluar dari domisilinya, dan juga nantinya pada saat PPL itu bisa ada kemungkinan lebih besar untuk bisa mengisi sekolah-sekolah yang ada guru pensiun di sekolah tersebut seperti itu baik pada saat pelaksanaan PPL dan juga pada saat masa penugasannya seperti itu. Nah, untuk data lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa mengakses di sebagaimana tampil di layar di SID di Guru Pensiun 2024 dan LPTK. Nanti linknya kami bantu share di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Sementara untuk data yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Direktur terkait terkait data guru PPG dalam jabatan, peserta PPG dalam jabatan yang belum mengikuti atau belum lolos di UKM PPG tahun 2022 lalu, Bapak Ibu bisa mengakses linknya di ini SID belum lulus UKM PPG Daljab 2022. Nanti juga kami izin share link tersebut di kolom chat Zoom ini. Baik, mungkin secara singkat demikian yang bisa kami sampaikan Pak Dir dan Bapak Ibu sekalian.
izin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya atau menyampaikan masukannya. Silakan. Ini ada yang sudah raise hand dari BBGP Sulsel dengan Pak Arman Agung. Monggo dipersilakan Pak Arman. Baik, terima kasih banyak moderator Mbak Yulia Gita Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur, seluruh pimpinan, para kepala UPT yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Ada dua hal pokok yang ingin saya diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama, sebelumnya sekitar beberapa hari yang lalu Direktorat SD dari Direktorat SD Ditjen Paudikdasmen itu ada bersurat kepada kami dan tentunya pada seluruh BGP dan BGP se-Indonesia terkait dengan upaya melakukan sinergi, kolaborasi dan sinergitas dengan lembaga perguruan tinggi penyelenggara PPG Prajabatan ini. Namun di dalamnya tidak ditegaskan poin-poin yang perlu disinergikan atau dikolaborasikan. Jadi sifatnya diminta untuk menelusuri lebih jauh. Menurut hemat saya, mungkin ada baiknya diberikan poin juga dikuatkan oleh Direktorat PPG ini, poin-poin yang memang perlu kita diskusikan ke pihak perguruan tinggi. Dan di sisi yang lain perlu surat yang sama kepada pihak LPTK. Kenapa mesti demikian? Ini akan lebih lebih cantik, lebih indah lagi kalau memang sama-sama gitu loh. Karena jangan sampai karena ketidakpahaman, ketidaktahuan dari LPTK, dikiranya kami akan dalam tanda kutip ngerecoki urusan mereka gitu loh. Jadi perlu juga ada surat ke LPTK. Tapi untuk itu bisa jadi kasuistik aja. Saya menyampaikan pada Pak Direktur bahwa kemarin saya sudah menelpon karena di Sulawesi Selatan itu pelaksana LPT lembaga perguruan tinggi yang melaksanakan PPG Prajabatan itu ada 3 perguruan tinggi. Yang pertama Universitas Negeri Makassar, kebetulan saja dia punya pimpinan yang penyelenggara PPT itu WR1, Profesor Dr. Hasnawi Haris, itu kebetulan teman letting waktu sekolah. Saya sudah koordinasi dengan beliau. Cuma pertanyaannya apa hal yang akan kita bahas gitu. Itu barangkali juga menjadi perhatian. Yang kedua, Universitas Muhammadiyah Makassar juga melaksanakan, dan Universitas Muhammadiyah Parepare. Jadi ada 3 LPTK di Sulawesi Selatan. Kebetulan kami juga ada link ke 3 perguruan tinggi tersebut. Nah, akan tetapi untuk BGP yang lain mungkin saja sebelumnya belum ada kerjasama atau dengan perguruan tinggi, memang perlu ada penegasan hal-hal apa yang memang perlu dikolaborasikan, disinergikan. Tadi sudah disampaikan sih Pak Direktur tentang penempatan, tetapi kan tidak ujuk-ujuk langsung bicara soal penempatan, tetapi proses apa yang harus kami kawal gitu. Dan kalau sudah ada surat juga ke sana, ini kan ketemu ruas dengan bukunya, ketemu buku dengan ruasnya terkait dengan urusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Direktur izin, ini sekedar pemikiran saja. Sepengetahuan saya bahwa perguruan tinggi yang diikutkan dalam program PPG ini adalah alumni S1 bidang studi masing-masing, misalnya apakah PGSD, biologi dan seterusnya, itu kan sudah jelas. Nah, apakah kedepannya untuk menjadi guru melibatkan juga balai besar guru penggerak atau balai guru penggerak yang menjadi UPT-nya dari Direktorat GTK menangani kegiatan ini, karena secara kualifikasi yang ikut PPG itu kan sudah dinyatakan lulus siap menjadi guru. Sisa
terkait dengan program Merdeka Belajar yang sedang kita usung bersama ini, itu bagaimana strategi-strategi mengajar, praktik-praktik baik di dalam mengajar terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka atau tentang Merdeka Belajar yang perlu dipahamkan pada calon-calon guru tersebut. Jadi kalau misalnya menjadi persyaratan LPTK yang harus menyelenggarakan PPG itu harus linear dengan bidang studi alumni dari mahasiswa ini, kesannya kuliah lagi gitu loh. Sementara menurut pemahaman saya kualifikasi yang bersangkutan itu sudah cukup untuk misalnya di jenjang S1 untuk menjadi guru di levelnya. Tidak ada, meskipun ini akan lebih bagus lagi memang yang dilakukan sekarang. Cuma ini saya ingin menyampaikan pendapat saja bahwa yang paling dibutuhkan sesungguhnya guru saat ini, calon-calon guru tersebut adalah bagaimana strategi mengajar, di mana memang tusi daripada UPT-nya GTK ini, baik itu Balai Besar Guru Penggerak maupun Balai Guru Penggerak, adalah peningkatan kompetensi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan mulai jenjang PAUD hingga jenjang SMA, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya, kepala sekolah, dan seterusnya. Nah, itu saya pikir yang paling penting untuk siap menjadi pengajar. Bukan lagi mau meningkatkan kualifikasinya, tapi pada kompetensinya di dalam mengajar. Dan itu juga disampaikan di dalam loka-loka yang dilakukan oleh Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Bisa bagaimana mensinergikan, bagaimana memanfaatkan UPT-nya GTK ini seoptimal mungkin terhadap kepentingan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, permohonan terhadap mengirimkan mungkin surat kepada LPTK agar mereka tahu bahwa kami juga diminta untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan yang kedua terkait dengan pemikiran saya terhadap kemungkinan pengoptimalan fungsi UPT daripada UPT-nya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Demikian, terima kasih banyak atas kesempatannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, selamat sore. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan juga apa yang disampaikan. Mungkin mau ditanggapi langsung oleh Pak Direktur. Monggo Bapak. Terima kasih, Pak Fani. Suara saya putus-putus ternyata ya. Coba saya matiin. Iya, Pak Dir. Tadi sempat terputus beberapa kali. Yang pertama ini terima kasih kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami sudah juga mengirimkan surat ke ke LPTK penyelenggara terkait dengan proses untuk PPL-nya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1-2 itu ditempatkan, dioptimalkan lah kira-kira begitu. Tidak harus seluruhnya, tidak harus semuanya Pak Ibu sekalian, tidak harus semuanya, tapi minimal ya bisa 60-70% itu ditempatkan. Alhamdulillah. Memang berbagai kondisi di lapangan mungkin terkait dengan jarak, juga mungkin kondisi dari mahasiswanya sedang mengandung atau hamil dan sebagainya. Banyaklah kondisi yang ada sehingga memang kami tidak mengharuskan 100%, tapi minimal ada optimalisasi keterkaitan dengan pelaksanaan PPL PPG Prajabatan ditempatkan pada sekolah-sekolah yang gurunya akan pensiun tahun 2023. Surat sudah kami kirimkan ke LPTK, juga ke Bapak Ibu, ke UPT, baik Kepala Balai Besar Guru Penggerak, maupun Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, maupun Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi, sudah kami kirimkan. Yang jelas begini Bapak sekalian, yang pertama kami mohon bantuan ke Bapak Ibu, minimal data guru-guru yang pensiun, karena Bapak Ibu yang mengetahui langsung di lapangan tentunya bisa membantu dalam verifikasi. Benar apa tidak bahwa si A ini akan pensiun tahun 2023 atau 2024 di sekolah tersebut. Kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya sudah kami sampaikan juga ke LPTK saat koordinasi tentunya mengundang dari UPT kami, baik itu BPGP, BGP maupun BBPMP,
maupun BBPMPV. Sehingga keterkaitan dengan koordinasi ke depannya bisa berjalan dengan baik. Nah, langkahnya monggo Bapak bisa melakukan pendataan dulu dengan rekan-rekan satuan pendidikan yang sudah punya tenaga di sana, lalu bisa mengkoordinasikan dengan RPTK-nya, ini sudah benar datanya, terus kira-kira dari data guru yang ada, kami juga kirimkan data guru lulusan penggeraknya, silahkan Bapak juga punya, disampaikan ke LPTK, ini loh lulusan guru penggerak yang bisa diberdayakan untuk menjadi guru pamong. Nah, itu yang bisa dicoba untuk dikoordinasikan. Dan tentunya kita di tahun 2023 dengan adanya akan dibukanya bidang kejuruan, kami sampaikan tadi, informasi keterkaitan dengan pendaftaran, dengan adanya Bapak Ibu di setiap provinsi, tentunya akan lebih luas lagi informasi yang bisa kami sebarluaskan. Itu kira-kira. Nah, sehingga apa yang menjadi program kami di GTK, khususnya untuk yang optimalisasi penempatan PPL mahasiswa, saat ini, saat proses pendidikan bisa optimal. Yang kedua, sekalian, saat nanti yang bersangkutan lulus PPG di tahun 2023, baik di bulan Juli untuk semester 1, untuk yang gelombang 1, atau nanti di bulan Oktober untuk yang gelombang 2. Nah, itu yang nanti akan kami koordinasikan dengan Bapak Ibu semua. Data lulusan kami tarik dari LPTK, karena mahasiswa tersebut punya komitmen dengan kami. Akan ditempatkan, ditugaskan dalam hal pengabdian selama 2 tahun. Nah, itulah yang nanti lebih lanjut setelah yang bersangkutan terus akan kami koordinasikan dengan Bapak Ibu dan Pemda tentunya, dengan Dinas Kabupaten Kota. Ini kami punya lulusan setiap kabupaten kota provinsi, ada sekian jumlah lulusan PPG Prajabatan dengan sekian tersebar dalam bidang yang ada. Ini ada data lulusan PPG-nya, ada data guru yang akan pensiun, kita koordinasikan dengan dinas, dengan Pemdanya di setiap provinsi. Nah, dalam kaitannya apa? Kaitannya karena yang bersangkutan mahasiswa tersebut punya komitmen dengan kami, Bapak sekalian, punya fakta integritas, akan mengabdi selama 2 tahun. Nah, itulah yang nanti akan kami koordinasikan. Nah, saat yang bersangkutan sudah ditempatkan, ditugaskan selama proses penugasan, seandainya yang bersangkutan seandainya nanti dibuka formasi pendaftaran ASN guru, yang bersangkutan boleh daftar sesuai dengan pilihan formasi yang ditetapkan. Nah, walaupun belum berjalan 2 tahun, boleh silakan daftar untuk daftar ASN. Nah, itu harapan kami ke depannya supaya apa? Proses PPG-nya kita kawal sama-sama, saat proses penugasan pengabdian kita kawal sama-sama. Nah, saat penugasan atau mungkin penempatan pun juga nanti Bapak Ibu yang tahu persis datanya kita kawal bersama-sama. Itu harapan kami ke depannya sehingga komunitas di setiap provinsi, baik itu nanti satuan pendidikan, dinas, Bapak Ibu PT, terus perguruan tinggi penyelenggara, BPG maupun LPTK itu bisa saling komunikasi. Karena apa, Ibu sekalian? Yang tahu persis kebutuhan itu adalah kepala sekolah dan Pemdanya. Saya butuh guru ini, sekian jumlahnya, jenisnya ini. Itu yang tahu adalah dinasnya dan satuan pendidikan. LPTK harus tahu, oh ya, kami harus menyiapkan calon-calon gurunya melalui PPG Prajabatan. Itu kedepannya seperti itu. Ada komunitas di setiap provinsi sehingga harapan kami nanti dalam hal penyiapan S1 maupun PPG Prajabatannya bisa dipenuhi di setiap provinsi. Nah, bahkan dalam waktu dekat ini, Bos sekalian, kami ada program bersama-sama dengan Australian Awards Indonesia AI yang akan memberikan pelatihan secara blended, daring dan luring. Nah, untuk daringnya itu di tempat masing-masing bersama dengan dari AI dan juga dari Australia. Nah, luringnya kami akan kirimkan dalam bentuk komunitas setiap provinsi, itu ada unsur dari guru, kepala sekolah, terus juga kepala UPT, dari Pemda, dinas maupun Pemdanya unsurnya,
ada juga yang dari koordinator penyelenggara PPG dan dosen PPG-nya. Ada 6-7 unsur yang akan kita kirimkan untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Sehingga kembali setelah pelatihan, mereka sudah bisa bentuk dalam satu komunitas. Nah, itu yang harapan kedepannya seperti itu. Nah, yang kedua, Pak Arman, Ibu sekalian, bahwa kenapa kok kita harus menyiapkan calon-calon guru dengan PPG prajabatan. Bukannya S1 itu sudah merupakan syarat minimal untuk menjadi guru. Ya, jadi syarat menjadi guru, menjadi jabatan calon guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 2005 dan juga turunannya harus memenuhi beberapa persyaratan karena guru adalah jabatan fungsional tertentu, merupakan bentuk suatu profesi sehingga punya persyaratan tertentu. Harusnya untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru itu harus S1 minimal. Kualifikasi akademik harus 1. Yang kedua, harus punya sertifikat pendidik. Yang ketiga, memenuhi kompetensi, menguasai kompetensi 4 kompetensi, dan juga beban kerjanya. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya salah kaprah kita melaksanakan PPG dalam jabatan. Yang namanya profesi, pendidikan profesi adalah pendidikan sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Nah, pendidikan profesi itu adalah pendidikan setelah sarjana S1, diploma 4 atau yang setara. Kalau kita setarakan dengan KKNI, kalau S1 sarjana itu adalah level 6, tapi kalau untuk yang profesi, satu angka di atasnya adalah level 7. S2 adalah level 8 dan seterusnya. Nah, sehingga harusnya dari kita, kalau enggak, Bapak sekalian, kita tidak akan bisa menyelesaikan ini terkait dengan kondisi dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Kalau kita tidak siapkan calon-calon guru pemula yang profesional, yang semua jenjang, semua bidang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Itu harapan kami, Pak Arman. Jadi bukan hanya S1 saja. Nanti kalau hanya S1 saja berarti ya seperti kembali saat ini nggak akan selesai ini permasalahan terkait dengan pendidikan profesi guru jabatan yang selama ini sudah kita pernah lakukan dan saat ini juga kita lakukan. Itu mungkin sedikit Pak Arman, beberapa yang bisa kami sampaikan. Izin Pak Dir. Yeah. Terima kasih Pak Dir. Izin. Terima kasih. Sependapat Pak Dir, terkait dengan harus memiliki sertifikat PPG. Maksud saya, karena kami kan diberikan tugas juga untuk bagaimana mengusung guru penggerak. Nah, bagaimana PPG ini diberikan juga sesi oleh UPT-nya Pak Dir ini yang ada di seluruh Indonesia ini untuk lebih memahami tentang guru penggerak gitu loh. Sebelum masuk mengabdi di lapangan ataukah sambil mengabdi juga punya kewajiban memahami tentang Merdeka Belajar dan seterusnya yang apa yang menjadi tusinya BBGP dan BGP saat ini, gitu Pak Dir, izin bahwa ya karena mereka kan mesti jadi praktek-praktek baik mengajar yang baik itu seperti apa, strategi terkait dengan guru penggerak, nah, itu yang perlu juga barangkali ditambahkan sebagai kompetensi dari lulusan PPG yang dilaksanakan gitu Pak. Terima kasih. Baik, kalau untuk yang PPG prajabatan Bapak Ibu Kepala Balai Pak Arman, proses pendidikannya sudah alur merdeka. Sudah alur merdeka. Sudah kita rancang tadi yang kami sampaikan tadi. Yang berikutnya praktiknya pun kami berharap yang menjadi guru pamong itu adalah dari lulusan guru penggerak. Bukan sampaikan tadi, makanya kami sampaikan data guru penggerak, Bapak Ibu juga punya, biar sampaikan ke LPTK ini loh. Data guru penggerak yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai guru pamong. Itu. Nah, prosesnya di dalam PPG sudah alur merdeka. Nah, untuk yang dalam jabatan sama Pak, kita sudah coba kembangkan, rubah mekanisme alur pembelajarannya, tidak seperti dulu lagi. Sudah ada alur perubahan dalam PPG prajabatan. Apalagi yang PPG prajabatan. Alurnya sudah alur merdeka. Nah, justru yang kami harapkan guru-guru lulusan guru penggerak itu bisa diberdayakan di LPTK sebagai guru pamong, sebagai instruktur, nantinya juga sebagai tim asesor saat penilaian akhir. Itu yang kami harapkan. Itu Pak. Baik.
Terima kasih banyak Pak Dir. Ji. Baik, terima kasih Pak Arman. Izin Pak Dir, kita lanjutkan. Ini ada yang raise hand kembali dari BGP Sultra ya, Pak Awaludin. Silahkan Pak. Pak Awaludin dari BGP Sultra. Kamera Silakan. kan dalam perjalanan, tapi Nggak saya apa-apa, Pak. menyimak dengan baik. Ya, silakan Terima Pak. kasih Pak Dir. Satu hal yang ingin kita dapatkan kepastian konfirmasi adalah pemanfaatan guru penggerak. Apakah yang kita libatkan itu mereka yang telah dinyatakan lulus? Jadi data yang kita serahkan itu adalah data guru penggerak yang telah menyelesaikan pendidikan. Misalnya di Sulawesi Tenggara itu baru angkatan 4 dan angkatan 5. Angkatan 6, 7 dalam proses. Atau semua data guru penggerak kita serahkan ke LPTK. Kira itu yang perlu saya konfirmasi Pak Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terkaitan data guru penggerak Bapak, yang bisa diberdayakan oleh LPTK itu data yang lulusan guru penggerak dan sudah bersertifikat pendidik. Oke. Data ada, data seluruhnya ada. Angkatan 1, 2, 3, 4, 5. Yang jalur sebenarnya berarti angkatan keempat yang sudah lulus. Berarti itu data lulusan guru penggerak kita pilih. Mana yang sudah bersedik, mana yang belum bersertifikat pendidik. Yang sudah bersertifikat pendidik bisa diberdayakan, dimanfaatkan oleh LPTK sebagai guru pamong, sebagai itu dan sebagainya. Yang belum lulus atau yang belum punya sertifikat pendidik, itulah yang nanti akan masuk kantong utama PPG dalam jabatan. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Dir. Pak Dir, izin mungkin ingin menambahkan sedikit Pak Dir, untuk guru penggerak yang belum bersertifikat pendidik bisa menjadi instruktur nggih Pak di perkuliahan, berkolaborasi dengan pengajar dosen di perkuliahan, begitu Pak Dir? Ya. Halo Pak Dir? Sepertinya sinyal, Mbak. Iya, Mbak. Oh ya. Nggih. Siap. Iya, tadi saya menyampaikan sedikit bahwa untuk guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik juga bisa berkontribusi begitu Pak untuk menjadi instruktur. Praktisi begitu maksudnya. Sebetulnya bisa menjadi suatu praktisi, cuma saya khawatir karena yang bersangkutan belum bersertifikat pendidik. Kalau nanti dalam hal berdampingan dengan dosen dan dosen tidak bisa memberikan awalan yang bagus terkait dengan latar belakang yang bersangkutan, bukan sediknya yang diutamakan, tadi proses pembelajarannya itu yang saya khawatir nanti ada miss antara mahasiswanya maupun penyelenggaranya dengan guru penggerak yang belum bersertifikat pendidik. Bisa saja, cuma ya tadi pasti akan ada apa ya, rasa psikologi yang urusan guru penggerak belum jadi kok bisa ngajari, nah itu yang nanti akan jadi praktisi. Baik. Betul. Walaupun sebetulnya boleh saja asalkan dosen-dosen yang bersandingan itu bisa memberikan penguatan lah keterkaitan dengan prosesnya program guru penggerak maupun lulusan-lulusan yang dihasilkan dari pendidikan guru penggerak tersebut. Itu Mbak. Siap. Baik, terima kasih Pak Direktur atas koreksinya dan juga informasinya. Lanjut dari BGP Kepulauan Riau, Pak Hairi, silakan Pak. Silakan Pak Hairi. Suaranya masih belum terdengar, maaf.
Mungkin ada kendala teknis di soundnya mungkin Pak. Belum terdengar, mohon maaf. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat Bapak. Oh, halo. Ya. Iya, terima kasih Pak Hairi. Jadi mohon izin Pak Hairi, yang terkait dengan seleksi ASN P3K itu tersendiri Pak dengan program yang PPG Prajabatan. Walaupun nanti akan kita sinergikan ke depannya. Yang saat ini adalah optimalisasi dalam pelaksanaan PPL. Kalau yang seleksi ASN P3K itu terkait dengan pengisian atau menaikkan status dari guru yang honor statusnya menjadi ASN P3K. Yang bersangkutan adalah menaikkan status dan sekaligus juga mengisi kondisi yang ada di lapangan. Nah, kalau memang yang bersangkutan sudah dalam jabatan, tentunya melalui PPG Prajabatan, PPG dalam jabatan nantinya. PPG dalam jabatan. Kalau yang kami siapkan saat ini Pak adalah calon-calon guru yang memang lulusan yang belum masuk dalam Dapodik atau belum melaksanakan proses pembelajaran pembimbingan. Yang PPG Prajabatan. Tapi kalau yang PPG dalam jabatan itu adalah untuk guru-guru yang memang sudah melaksanakan proses pembimbingan pembelajaran dan sudah masuk dalam data pokok kependidikan. Kira-kira seperti itu. Nah, proses yang Bapak laksanakan nanti dalam verifikasi validasi data guru yang pensiun dalam satu pendidikan, setelah didapatkan tentunya dikomunikasikan ke kami dan juga ke LPTK penyelenggara. Nantinya, Pak, walaupun saat ini Kepri mungkin belum kelihatan ini mana nanti akan mendapatkan izin dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan profesi guru, walaupun nanti bisa kita bentuk, kalaupun sampai tidak ada, bisa kita bentuk LPTK induk. Jadi LPTK yang kita tunjuk sebagai induk, nanti penyelenggara PPG Prajabatannya
di provinsi tersebut yang memang mempunyai kapabilitas SDM yang mumpuni. Mana yang sekiranya ada, Bapak bisa coba sampaikan kami juga LPTK perguruan tinggi yang mempunyai program sarjana pendidikan itu yang nanti bisa sampaikan kami untuk bisa kami dorong untuk mendapatkan izin penyelenggaraan PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan ke Direktorat Kelembagaan Izin Dikti. Itu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Direktur. Sudah cukup jelas Pak Hairi? Baik. Baik, dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan komentar, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari BGP Bengkulu, Pak Hendra, silakan. Izin Pak Dir, Mbak Fani, Bapak Ibu Kepala UPT yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian. Ini dari kemarin saya memang masih agak bingung terkait surat kemarin sudah dikirimkan ke Sinde kita masing-masing sepertinya begitu, bahwa kita diminta untuk mengkoordinasikan, berkoordinasi terkait jumlah guru yang pensiun, gitu ya. Jumlah guru yang pensiun. Kemudian kalau saya baca suratnya itu sebatas itu, minta mengkoordinasikan guru yang pensiun. Cuma apakah nanti akan kita laporkan, terus adakah jangka waktu, masa kapan kita harus melaporkan terkait data yang dikirimkan atau data yang tadi dikirimkan Mbak Fani lewat link tersebut, kapan masanya atau adakah tenggat waktu yang diberikan kepada kami gitu, kapan waktu akhirnya untuk mengirimkan atau menginformasikan kepada Direktorat PPG terkait benar tidaknya jumlah data tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tadi mahasiswa PPL, PPG Prajabatan yang diharapkan nantinya PPL-nya ditempatkan di sekolah-sekolah yang tadi datanya sudah diberikan, itu kira-kira kapan akan dilakukan gitu. PPL-nya itu akan dilakukan kapan, sehingga menjadi bekal kami juga ketika nanti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena yang paling tahu adalah teman-teman di Dinas Pendidikan ya, terkait jumlah guru yang akan pensiun di tahun 2023 ini begitu. Jadi kalau kami juga diinformasikan kapan pelaksanaan PPL tersebut, sehingga jadi bisa kami informasikan juga kepada Dinas Pendidikan untuk memperkuat informasi begitu. Mungkin itu Pak Dir, Mbak Fani yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Direktur. Baik, terima kasih Mas Indra. Yang pertama informasi bahwa pelaksanaan pendidikan PPG Prajabatan gelombang 1 saat ini mau menginjak ke semester 2. Untuk yang gelombang 1 menginjak semester 2. Gelombang 2 masih proses untuk semester 1. Nah, kami berharap proses verifikasi itu secepat mungkin dan segera bisa disampaikan ke LPTK penyelenggara yang ada di provinsi tersebut, gitu, atau ke kami, gitu. Nah, kan akan kami coba nanti cross check juga dengan LPTK apakah data dari Bapak Ibu juga dipergunakan sebagai referensi, karena kami selama ini juga mengamati Bapak Ibu sekalian, Kepala Balai, Bapak Ibu Kabal, bahwa LPTK kadang-kadang dalam hal bermitra dengan satuan pendidikan itu dari tahun ke tahun ya itu saja, itu kira-kira. Nah, ini yang kami mencoba untuk bisa LPTK ekspansi kembali untuk memperluas mitranya, melihat data sekolah tadi sebagai referensi untuk nanti bisa ditambah mitranya dalam hal pelaksanaan praktiknya. Nah, keterkaitan kapan mau dilaporkan, saya sudah selesai, lebih cepat, lebih bagus, karena memang saat ini sudah proses penempatan untuk mahasiswa PPG Prajabatan ke satuan pendidikan, baik untuk yang gelombang 2 maupun yang gelombang 1 semester 2. Kira-kira begitu, Mas Indra. Siap, terima kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Direktur.
Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Silahkan. Boleh Mbak Pani, saya Ya. ikut sedikit. Silahkan Bapak Pak Wirman, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kalau di timur sudah betul. Ya, Pak Dir yang saya hormati, mohon izin sedikit Pak Dir, terkait di Nusa Tenggara Timur ini kan medannya itu, wilayahnya, topografinya memang sangat berpulau-pulau gitu. Nah, terkait indikator penempatan PPL tadi, apa boleh ditambahkan tadi kan di samping supaya memang targetnya tidak sampai 100% bisa di sekolah yang gurunya pensiun, juga ada indikator lokasi yang di pulau lah, paling tidak satu pulau atau satu kabupaten dengan asal mahasiswa PPG Prajabatan itu gitu Pak Dir. Karena memang kita misalkan kalau penyelenggaranya di sini adalah Undana atau Muhammadiyah atau yang lain, yang itu kan semua di daratan timur gitu. Sedang bisa jadi di daratan Sumba itu yang tidak ada penyelenggara dan mungkin juga di Flores sedikit dan seterusnya. Dan terima kasih ini informasi dan gambaran tugas yang kita bisa berkontribusi dalam program PPG Prajabatan maupun dalam PPG dalam jabatan nanti akan sekaligus kami siap belajar dengan tim kami di BGP sehingga nanti semua akan bisa kita fasilitasi, bisa kita laksanakan dengan baik. Intinya Pak Dir, pertama kami siap belajar, siap untuk bisa mendukung program-program yang dilaksanakan terkait dengan PPG, pengembangan pendidikan dan profesi guru, dan juga tadi usulan mungkin nanti bisa kami di samping biasanya kan kalau kampus penyelenggara bisa jadi sudah ada indikator-indikator yang disepakati, mungkin indikator lain seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, kondisi mahasiswa PPG-nya dan seterusnya bisa kami dapat konkretkan sehingga nanti dalam proses komunikasi audiensi dengan LPTK penyelenggara pun bisa kami lebih leluasa dalam berkomunikasi. Itu mungkin Pak Dir. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wirman. Terima kasih nih untuk supportingnya. Terkait dengan kriteria penempatan mahasiswa PPL di satuan pendidikan atau sekolah. Kalau dulu kan memang ada kriteria bahwa sekolah itu harus akreditasinya B. Sekarang tidak ada. Yang penting terakreditasi. Mau akreditasi C, mau B, mau A, boleh ditempati untuk PPL. Nah, yang berikutnya yang mungkin Bapak Ibu punya data lulusan guru penggerak yang mungkin juga akan disampaikan ke LPTK. Kami juga sudah menyampaikan sekarang, tapi kan perlu ada penguatan dari Bapak Ibu setiap provinsi. Itu kalau yang dulu menjadi guru pamong itu harus minimal mempunyai jenjang ahli madya. Nah, kalau jenjangnya ahli madya seolah-olah hanya ASN atau PNS yang boleh menjadi guru pamong. Saat ini sudah tidak ada. Di Permendikbud yang 56 tidak menyebutkan maupun jenisnya sudah tidak ada persyaratan bahwa yang bersangkutan guru tersebut harus minimal jenjang madya tidak. Itu. Jadi syaratnya bersertifikat pendidik, mempunyai masa atau pengalaman minimal 5 tahun, terus diutamakan dari lulusan guru penggerak dan beberapa persyaratan yang lebih utama di bawahnya. Itu kira-kira. Jadi kalau LPTK, Bapak Ibu sekalian, Kepala Balai sudah punya gambaran dalam hal akan menempatkan mahasiswanya. Cuma yang kami harapkan dari LPTK lebih ekspansi lagi dengan data yang kami berikan sekolah-sekolah yang dulunya akan pensiun tahun 2023 maupun 2004. Nah, dorongannya dari Bapak Ibu sekalian, ini loh kami punya data yang sudah kami verifikasi. Ini adalah sekolah-sekolahnya, ini guru-guru pamongnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kedepannya ini karena memang baru di akhir tahun dan awal tahun kami sampaikan ke Bapak Ibu keterkaitan dengan program yang di Dijen GTK, di PPG yang mungkin selama ini Bapak Ibu konsentrasi di
program guru penggerak, sekolah penggerak maupun nanti ke depannya dalam hal peningkatan kompetensi gurunya. Nah, sehingga kami pun juga menyampaikan data-data guru-guru dalam jabatan yang sudah ikut PPG dalam jabatan, tetapi belum lulus UKM PPG-nya. Nah, itu juga menjadi bahan diskusi Bapak Ibu untuk bisa dikoordinasikan, apakah mau ditingkat kompetensinya, koordinasikan dengan dinasnya untuk dipersiapkan untuk mengikuti UKM PPG atau dengan LPTK-nya. Monggo nanti itu kami serahkan ke Bapak Ibu semua. Gambaran seperti itu kira-kira, Pak Wirman, Bapak sekalian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Sudah cukup jelas mungkin ya Pak Wirman. Baik, kita ini sudah menunjukkan pukul 15.03. Sebagaimana surat kami, memang kami mengundang Bapak Ibu hingga pukul 15 ini. Namun jika ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan selesaikan di pukul 15.10. Namun juga jika tidak ada, mohon izin Pak Direktur, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan di siang hari ini agar Bapak Ibu sekalian bisa dapat melanjutkan kembali aktivitas-aktivitasnya di tempat masing-masing. Oke, baik. Baik, siap. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya, berarti ya, pertemuan kita di siang hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari kepala dari BGP dan BBGP di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Pak Direktur yang telah memberikan arahan, telah mengkonfirmasi dan telah menyampaikan arahan terkait dukungan yang bisa dilaksanakan oleh kita semua, baik dari BBGP, dari BGP dan dari Direktorat dan Pokja PPG Prajabatan khususnya. Dan tidak lupa kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat membantu dan mendukung terlaksananya program PPG Prajabatan nanti, baik untuk lulusan yang 2023 dan juga para mahasiswa yang akan baru mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti PPG Prajabatan di 2023 nanti. Mungkin mohon izin sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah Bapak Ibu berkenan jika kita adakan foto bersama dulu, Pak Dir, dengan Bapak Ibu sekalian, Kepala UPT, Dijen GTK, mohon izin. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kamera. Kita akan berfoto sejenak. Di sini ada tiga halaman, akan 3 kali tag foto ya Bapak Ibu sekalian. Teman-teman dari Pokja bisa ikut bergabung juga. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang bisa membantu mengcapture ya. Siapa yang mengcapture? Karin? Oke. Baik, saya hitung dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah. Halaman kedua ya. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian tetap on cam. Baik, 1, 2, 3. Dan yang halaman ketiga, mohon izin tetap on cam. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya, atas kesempatannya berfoto bersama juga dengan kami. Salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa segera bertemu secara luring mungkin nanti di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu dan sukses selalu dalam mendukung proses transformasi pendidikan guru untuk Dijen GTK. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, banyak salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Direktur. sekalian. Salam hormat, salam sehat selalu. Recording Siap, stopped. Hadir. Mohon izin. Siap, Bapak Nih. Siap.